depannya ya. Ini tapaknya ini medium, bisa kalian lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Good Boy. Di sini saya mau review ya. Review jujur buat ban Aspira Sportivo R baru keluar tahun 2025 ya. Tuh. Oke, kita lihat dulu untuk kilometernya. Jadi kilometernya ada gua simpan di trip 2. Sorry. Trip 2. Nah, jadi segini ya. Bisa kelihatan nggak sih? 8.387. Nah, jadi ini sudah aku pakai di bulan 9 ya. Bulan 9 2025. Ini video dibuat di bulan 4, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Anggapannya 7 bulan ya. Nah, jadi ini ban ini aku order di Shopee dengan pay letter ya, 3 bulan dengan cicilan 3 bulan di angka 780.000 sekian. Nanti ku taruh nih di video ini. Nah, habis itu pemasangan 80.000 pakai mesin depan belakang. Ini aku order depan belakang ya, dan bannya ini depannya ukuran 120/70 ring 13, sedangkan belakangnya 140/70 ring 13, jadi upsize 1 tingkat. Setelah itu ini ban buat aku sama istri itu di angka 65, aku 70 kilo, berarti 135. Anakku itu 15, 135, 150 ya, 150. Dan itu sering, setiap minggu pasti ada tuh, karena aku kerja di, kalau kalian yang melihat ini orang Kalimantan Selatan, mungkin kalian tahu daerah Binuang. Jadi aku dari Martapura Binuang gitu. Setelah itu pernah diajak mudik juga di Kota Baru lewat Gunung Papua itu juga. Setelah itu ya buat harian gitu guys ya. Itu peruntukannya untuk ban ini. Nah, kita masuk ke sesi reviewnya nih. Untuk kelebihan utama, kita kelebihannya dulu, kekurangannya nanti deh. Nah, jadi ini ban memakai medium depannya ya. Ini tapaknya ini medium, bisa kalian lihat ya, masih belum kotak. Medium dan sampingnya soft gitu. Jadi ini track kering oke banget. Track basah itu aku nggak pernah ya cepat-cepat, mungkin kalau lurus 80, kalau ada tikungan ngerem. Bukan halnya kalau lagi panas. Kalau panas tuh sikat terus. Dan ini alhamdulillah kalau slip saat ngerem mendadak pernah 1 kali. Nah, dan itu masih bisa ngontrol, enak lah ya. Dan yang kedua, harganya ini ekonomis, dan dia bekerjasama dengan Pirelli. Nah gitu, dan ini kita anggap aja ini adalah saudara tiri guys ya, saudara tiri dari Pirelli dengan budget pelajar. Dan kedua, ini buat ketiga ya, ketika kena lubang karena jalan Kalsel itu agak sedikit nanti bagus nanti tidak gitu guys ya. Ini untuk meredam untuk tekanan kena lubang gitu, jostis banget, masih oke lah ya, karena intinya tekanan ban, dan ini membawa saat bepergian masih oke banget nih ban. Nah, keempat, setelah itu harganya itu sudah ya masuk. Dan yang keempat nih, masih bulu-bulunya pun masih ada guys ya, tuh, saking mungkin mediumnya nih medium agak-agak ke hard ya. Karakternya itu menurutku lebih ke seperti YRC sih bagian tengahnya ini. Cuma kalau untuk nikung ini nih, bisa kalian sini, shopnya nih enak juga. Kalau YRC kan hard kompon ya. Nah itu masih tebel ya. Depan belakang pun juga sama. Keempat, habis itu yang kelima nih, dia kan karena dia produk baru, otomatis komponnya pun baru ya guys ya. Nah, mana ya? Gua liatin. Tuh. Aku balik dulu ya. Tuh.
Jadi aku order di bulan 9 ya, sedangkan ini di minggu 33 tahun 2025, minggu berapa tuh, bulan apa ya. Nah itu masih baru lah ya, karena dia launching pun di tahun 2025 gitu guys ya. Nah, langsung gua order tuh, karena di daerah gua masih belum ada nih untuk Asphalt Sportivo di kala itu. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin sudah ada. Nah begitu guys ya, dan ini sangat oke banget buat cornering, buat lurus. Setelah itu kita masuk ke sesi kekurangan. Untuk kekurangan ya, dari ini kekurangan ini pengalaman pribadi, dan kembali lagi untuk karakter kalian berkendara, karakter kalian kondisi jalan kalian dan lain sebagainya. Murni ini bukan menjelek-jelekan ataupun saya di endorse ataupun apa itu yang dengan kelebihannya. Tolong disimak ya, karena ini banyak banget. Karena tujuan aku membuat ini karena banyak juga yang ngomen enak ini kah, enak itu kah. Jadi untuk perbandingan ya, buat kalian, aku kan mulai tahun 2018 ya punya NMAX ini. Jadi ban yang pernah aku pakai YRC, Bowen Dealer, 2 Maxxis, ketiga M5, Corsa M5, yang keempat ini Sportivo. Jadi sudah ada 4 kali ya. Nih M5-nya pun masih ada guys tuh, buat jadi pot tuh. M5 ya, satu pasang. Oke, di sini aku nggak membandingkan brand ya. Jadi semua brand tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ini kekurangannya ya, dari semua ban yang aku sebutkan tadi 4. Ketika ada tikungan, kalian ke kecepatan tinggi, ada air mengalir, walaupun dikit mengalir. Nah, kalian nikung, itu pasti ngeslip dikit gitu guys ya. Tuh, dari semuanya, dari Corsa, dari RC, dari M Maxxis gitu semua. Jadi dari pengalaman tersebut lah, aku kalau nikung saat hujan deras atau ada air mengalir, walaupun lagi cahaya terik matahari ya, itu hati-hati guys ya. Itu satu. Jadi kalian hati-hati riding kalau walaupun hujan panas, ketika tikungan tuh ada air mengalir atau orang ada nyimbur tuh, kan sering tuh ya di aspal ketika panas mereka simbur tuh jalan supaya debunya hilang, supaya nggak terlalu panas. Nah itu hati-hati. Nah itu yang kedua, aku mengalami kebocoran terus nih guys ya, dari sisi sini awal memasang. Nah, bocor halus, tiba-tiba nanti kempes sendiri, didiamin sehari, dikempes sendiri, kurang angin. Nah, itu kemarin aku untuk menanggulangi itu ya, ternyata kotor. Ada bekas tubles, cairan tubles. Itu yang membuat bagian-bagian sini dia tidak rapat, jadi ngeluar angin. Angin ya. Nah, itu walaupun sudah sesuai PSI-nya, tetap saja dikencangin, tetap saja. Setelah itu kan itu belum repaint ya, setelah itu kembali lagi di repaint pun ternyata kayak gitu lagi guys ya, ada kotoran bekas repaint. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari semua ban yang kusebutkan 4 itu ya, YRC, Corsa, Maxxis, habis itu Sportivo, ban ini ketika kita pelan turun atau lagi pelan ya, lurus aja pelan di bawah 10 kilo kpj ya, atau 5 lah ya, tuh geol guys ya, dikit geol gitu, merasa guys ya. Nah itu dari semua 4 ban itu, ini pun termasuk, padahal baru 8.000 km yang Corsa, Maxxis, IRC gitu juga guys ya. Karena setahuku ya, mohon dikoreksi kalau salah, ban-ban ini dia ada kawat. Jadi ketika ini sering berbenturan dengan jalan yang tidak rata, kena lubang ataupun beban berat seperti aku ini ya, apalagi kemarin mudik sudah 150 kilo orang dan membawa barang-barang sudah juga banyak ya, 10 kilo lebih. Nah mungkin karena faktor itu yang membuat dia geol. Semua ban 4 ya, bukan ini aja, 4 ban yang aku bilang itu guys ya. Nah itu yang aku bingung sampai sekarang. Dulu tuh pernah aku ganti piringan cakram, kirain aku geol tuh piringan cakram belakang ya, ternyata tidak, ternyata dari faktor ban. Apalagi kalau diputar, ketika diam dia geol. Jadi kalau diputar pun dia gimana ya, ban ini kelihatan tidak
tidak tidak center lah ya. Itu semua ban ya, dari semua pengalamanku termasuk ini. Nah, itu mungkin karena faktor beban berat ya, kerja keras lah ya. Dan yang ke mana lagi ya, 4, keluarga sih oke juga. Nah, dan ini karakternya ya, ibaratnya tuh untuk empukan ini, IRC itu apa kerasnya ya, IRC itu angka 5, ini angka 4 gitu guys ya. Walaupun dia medium karakternya nih, Premio ini. Nah itu, jadi kalian apa namanya, emang untuk kekerasan itu kan tidak hanya di ban, shock breaker, karena shock breakerku juga punya pakai NMAX Neo ABS nih guys ya. Nah ini aku setting keras juga nih biar aku stabil kalau aku lagi top speed atau full ya. Nah kalau punya NMAX Neo ABS kan dia bisa diatur ya, low dan high. Kalau aku lagi di dalam kota, aku pakai yang empuk, yang low. Kalau pergian jauh lagi berangkat kerja atau sama istri, aku buat keras nih. Mungkin karena faktor itu juga ada pengaruhnya guys ya. Nah, tapi dari semua itu ya, kalau kalian nyari empuk, pilih Maxxis. Tapi cari yang untuk meredam getaran kuat. Ini kalau buat tempur, ini buat tempur nih guys ya. Corsa bang gimana? Corsa itu bagus juga, cuma Corsa gampang habis guys ya. Corsa itu gampang habis karena dia hurufnya V. Dia V gini guys ya, tubannya tuh V, nggak ngedonat. Jadi ketika memakai Corsa itu kalian buat akselerasi, buat nyalip-nyalip lebih enak daripada ini. Cuma dia gampang habis. Cuma kalau licin lebih, kalau nikung itu lebih licin di Corsa sih. Cuma kalau buat ngerem, buat nikung apa slip-slip tuh bagus Corsa. Ini buat apa namanya, cat lurus, ngerem mendadak ini enak. Dan kalau yang licin tadi ya enak ini daripada Corsa. Gitu guys ya, karena Corsa itu aku belakang sudah ganti ya 2 kali, 140 sama 150. Kalau kalian pernah ngeliat videoku, ini kan baru 1 kali nih, baru 7 bulan ya. Nah untuk belakangnya seperti ini fisiknya, semoga kelihatan ya karena ini mau cahaya. Tuh lagi kotor juga nih, masih ada bulu-bulunya guys ya, karena ban itu pasti belakang yang cepat habis daripada depan begitu. Nah ini juga aku repaint dulu tuh, depan belakang lagi yang sering bocor. Jadi kalian, tipsku, kalau kalian sudah pernah pakai Velen tubeless, ketika ganti ban dibersihkan, jangan kalian biarkan dalam kerak-kerak yang di dalam pelek ini, itu membuat mampet nanti, membuat rusak juga pentil gitu guys ya. Nah jadi dari semua yang kusebutkan emang ban itu ada kekurangan kelebihan. Nah jadi tinggal kalian aja sendiri ya, budget kalian berapa, kebutuhan kalian apa. Kalau FDR gimana bang? FDR aku belum pernah pakai ya, FDR belum pernah pakai. FDR Scoopy pernah sih, bawaan Scoopy itu kan pakai FDR ya. Nah ini pakai TDR, selang rem Scarlett, ini R15, dan ini spakbor NMAX New di custom tuh. Nah itu masih oke ya, nggak mempet, jadi seperti pakai mounting, padat jadinya nih. Ini ukuran 305, jadi aman banget. Dan untuk celah di shock breaker nih masih aman ya, mudah-mudahan kelihatan tuh, masih aman ya. Nah jadi kesimpulannya, yang bisa menyimpulkan kalian nih dari cerita aku tadi, dari pengalamanku, tinggal kalian pilih atau tidak. Nanti untuk link pembelian kalau kalian berminat ya, seperti aku kan beli online dari Jawa ke Kalimantan, itu aman banget kalau aja ada orang Kalimantan ngeliat ini. Nah kalau kalian alternatif mau nyicil juga bisa seperti aku kemarin nyicil 3 bulan ya, lagi ada promo kemarin itu, dan ada potongan, jadi ongkirnya tidak termasuk ongkir, hanya bayar apa namanya, bayar bannya aja sama bunganya dikit tuh. Ini sampai ke ini maksimal nih kan, nih untuk rekomendasinya 33 PSI ya depan belakang, sedangkan ini lebih nih karena aku mau nyari apa namanya,
karena sering bocor kemarin, jadi ku maksimalkan supaya nggak bocor kalau aku lagi di perjalanan jauh gitu guys ya. Mungkin nanti agak kempesin dikit, tapi ini masih bisa dipencet, masih aman juga ya. Apalagi ya, mungkin itu saja. Kalau kalian mau nanyakan di kolom komentar aja. Bang, kalau kau disuruh milih 4 itu aku nggak bisa ya, karena itu nanti kembali lagi ke kalian, karena setiap ban ada kekurangan kelebihan. Nah, nih Corsa nih, kalau Maxxis di situ guys, Maxxis tuh Maxxis ya, tuh Maxxis tuh dibuat pot juga, jadi begitu guys ya. Nah, oke, mungkin itu aja untuk reviewnya ban Sportivo 2, Nemio Sportivo 2. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau cari ban. Terima kasih, tetap terus dukung channel Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.